Maybe Ya. di keluarga kalian tuh ada semacam ritual atau kegiatan khusus gitu gak sih buat nyambut bulan puasa? Gua sih selain buka puasa hari pertama sama keluarga nggak ada ya. Sama aku juga lagi. Nah, biasanya di beberapa daerah tertentu tuh ada kegiatan khusus. Namanya padusan atau mandi besar rame-rame di mata air, yang katanya dipercaya buat ngebersihin diri dari hal-hal buruk sebelum puasa. Aku baru Oke. denger tuh. Iya, gue juga baru tahu nih dari cerita ini. Jadi kejadian ini tuh di bulan puasa tahun 2022 lalu. Cerita ini tuh kiriman dari salah satu pendengar Scary Things namanya Tovan. Tovan ini tuh udah beberapa tahun belakangan selalu ngerayain lebaran sendirian di kosannya dia di Jakarta. Karena dia tuh masih kuliah di salah satu kampus swasta di Jakarta. Jadi udah gak pernah lagi tuh ngerasain yang namanya mudik. Setiap ditanya atau disuruh pulang pasti banyak banget lah alasannya si Tovan. Padahal sebenarnya dia cuma males buat ketemu keluarga besar di kampung. Gak tahu kenapa katanya dia tuh gak pernah nyaman buat ke rumah mbahnya itu. Sampai suatu hari tiba-tiba pas tidur Tovan nih dimimpiin sama mbahnya ini. Di mimpi Tovan tuh kayak lagi berdiri di persimpangan jalan hutan gitu. Banyak pohon-pohon tinggi dan kondisinya hujan deras. Nah di situ dia tuh ngeliat di arah ujung seberangnya tuh ada kayak perempuan tua bongkok gitu. Sosok itu tuh kayak manggil-manggil Tovan. Tovan, Van, sini. Sambil kayak ngelambain tangannya gitu. Dan di tengah hujan deras, Tovan tuh ngeliat lebih fokus lagi. Katanya sosok itu tuh mbahnya yang ada di kampung. Tapi seremnya, si mbahnya ini tuh senyum lebar banget, terus sambil nangis-nangis kesakitan gitu. Dan pas mau disamper sama Tovan, katanya si mbah ini tuh badannya tiba-tiba kayak meleleh, mencair gitu, kena air hujan. Terus lama-lama beneran hilang, nyatu sama tanah gitu. Oke. Gak tahu ini mimpi artinya apa, tapi pokoknya katanya di hari yang sama pas Tovan udah bangun tidur, dia tuh dapat semacam chat dari orang tuanya dan bilang kalau mbahnya di kampung tuh sakit-sakitan. Tapi terus-terusan nyebut namanya si Tovan ini. Pokoknya si mbahnya ini tuh pengen ketemu sama Tovan. Dan katanya gak cuma mbahnya aja yang pengen ketemu, tapi banyak. Di situ Tovan mikir, banyak tuh siapa aja. Soalnya seinget dia, mbahnya di kampung tuh cuma ditemenin sama salah satu semacam pembantu keluarga gitulah yang udah ngejagain mereka dari dulu. Oke. Awalnya Tovan gak mau tuh di situ, soalnya dia takut banget lah, bingung di kampung nanti mau ngapain. Dan dia juga gak kenal sama siapa-siapa. Tapi setelah dijanjiin sama orang tuanya, akhirnya Tovan mau nih balik ke kampungnya. Tovan sebenarnya disuruh mbahnya itu sekitar H-3 puasa, tapi dia mutusin lebih awal. Akhirnya dia sekitar seminggu sebelum puasa. Udah tuh, akhirnya Tovan berangkat dari Jakarta, ambil jadwal bis yang siang, biar sampai tujuan tuh malam. Pokoknya di situ dia mikir biar langsung tidur aja. Oh iya, kampung halaman keluarganya itu di Blora, bagian Jawa Tengah ujung, yang batasan langsung sama Jawa Timur. Perjalanannya lancar dan gak macet sama sekali. Dia tuh sampai tepat waktu di daerah mbahnya. Nah di sini nih mulai kejadian aneh. Kalau lo pernah lewat jalur utara, lo tuh pasti tahu kalau jalanannya tuh naik turun kayak bukit gitu. Terus banyak hutan gelap lah di sepanjang perjalanan. Oke. Jadi Tovan ini sengaja buat gak tidur di bis biar sampai rumah kan tidur. Dan entah dia salah lihat atau gimana, tapi katanya dia tuh pas ngelewatin hutan itu, dia tuh ngelihat setiap hampir 50-100 meter ada kayak orang-orang di pinggir jalan, entah di kanan atau di kiri, yang lagi berdiri. Orangnya tuh tinggi-tinggi semua dan mukanya tuh rata. Dan pas bisnya ngelewat, mereka tuh kepalanya kayak ngeliatin ke bis itu terus. Dan pas Tovan ngeliat dari pantulan kaca bis sebelahnya, dia ngeliat kalau orang-orang tadi tuh kayak lari kenceng banget buat ngikutin bisnya Tovan. Serem banget anjir. Iya. Dan larinya tuh yang aneh gitu, kayak kena angin terus badannya tuh goyang-goyang gitu. Dan badannya tuh pas lari juga kayak naik turun gitu. Pokoknya kayak bentuknya berubah-ubah gitulah. Di situ Tovan coba nanya tuh ke penumpang samping dia, "Pak, itu apa ya?" Sambil nunjuk ke si hutan itu. Tapi penumpang sampingnya tuh gak ngeliat apa-apa. Padahal Tovan jelas-jelas ngeliat orang lari-lari segerombolan ngejar bisnya di samping. Pas Tovan lihat jam, itu tuh udah sekitar jam 10 malam. Dan secara jarak itu tuh masih butuh 2 jam lagi buat sampai desa mbahnya. Akhirnya daripada merinding liat jalanan, Tovan akhirnya mutusin buat meremin mata aja. Dan akhirnya dia lanjut ketiduran tuh di situ.
Kebangun-bangun dia udah nyampe di depan gapura desanya dia. Pas banget jam 12 malam. Turun tuh dia dari bis. Dari jauh Tovan tuh bisa ngeliat orang-orang yang ngejar tadi dari kejauhan lagi berhenti ngeliat ke arah Tovan. Katanya sih ada 30 orang lebih. Tovan langsung lari tuh masuk ke desa mbahnya. Dan pas dia lari tetep tuh diikutin sama orang-orang itu. Semuanya baru hilang pas dia sampai di halaman rumah mbahnya. Bener-bener semua sosoknya tuh hilang. Dan malam itu Tovan masuk diem-diem ke rumah mbahnya. Kondisinya sepi banget, gak ada siapa-siapa. Tapi dia inget kalau pintu kamar mbahnya tuh dibuka. Akhirnya dia ngintip si mbahnya tuh. Posisinya lagi tidur dan emang kelihatan sakit gitu, gak bisa ngapa-ngapain. Ya udah tuh, karena udah malam, Tovan akhirnya mutusin lah buat langsung tidur di sofa ruang tengah. Kata Tovan, beberapa hari awal di sana gak ada kejadian yang aneh-aneh. Cuma ada satu hal yang bikin dia aneh, yaitu kondisi simbahnya ini. Tadi kan Tovan bilang kalau pas pertama kali datang simbahnya tuh beneran kayak sakit, pucet, kurus kering gitu kan. Tapi selama Tovan di sana, Tovan nih ngeliat mbahnya ini tuh jadi sosok yang kayak energik sama gesit gitu, kayak bener-bener sehat-sehat aja. Katanya sakit ya. Nah itu, Tovan itu sempat nanya, kok si pembantu mbahnya nih gak ada? Tapi kata mbahnya, pembantunya tuh udah disuruh stop kerja. Soalnya katanya udah bakal ada orang yang siap ngejagain dan nemenin mbahnya. Dan orang yang dimaksud tuh Tovan. Pokoknya di situ Tovan bingung lah maksudnya apa. Tovan sebenarnya sering nyoba buat ngechat orang tuanya, ngasih tahu tentang kondisi mbahnya tuh udah aman-aman aja. Tapi sinyal di sana tuh jelek banget. Tovan gak pernah bisa ngirim chat ke orang tuanya. Udah tuh, mau gak mau ya Tovan tetap tinggal di situ. Sampai akhirnya sekitar H-2 puasa, malam-malam si Tovan tuh kayak bosen gitu. Akhirnya dia keluar rumah jalan-jalan sendirian sambil ngerokok. Di desanya dia tuh, dia ngeliat masih pada ramai pemuda lah di situ. Lagi pada nongkrong tuh. Pas dia lewat, tiba-tiba si Tovan ini tuh diajak buat ikut nongkrong. Katanya tuh mau padusan ketuk atau semacam sumber mata air gitu. Dan katanya tuh gak akan lama. Akhirnya si Tovan mau-mau aja tuh daripada bosan. Siapa tahu HP-nya juga dapat sinyal kan. Udah tuh gak pakai ganti baju, Tovan langsung ikutan jalan sama anak-anak muda yang lain ini. Jalan tuh mereka keluar desa, masuk-masuk ke hutan, soalnya katanya lebih cepat lewat situ. Sepanjang jalan si pemuda-pemuda desa ini tuh terus ngobrol satu sama lain gitu. Sedangkan si Tovan tuh malah nunduk terus ngeliat ke HP-nya. Dan pas dia masih fokus ngeliat HP-nya, pas dia ngeliat ke depan, ternyata rombongan tadi tuh hilang. Anjing. Padahal bener-bener barusan suaranya tuh masih kedengeran. Di situ si Tovan panik banget tuh. Dia langsung nyalain flash HP-nya, dia lari-lari keliling hutan sendirian sambil teriak-teriak. Dan gak lama dia ngeliat dari arah depan ada segerombolan orang yang lagi ngumpul. Pas banget katanya di semacam mata air curug atau air terjun gitu di tengah hutan. Sosok orang-orangnya tuh mirip banget sama yang barengan sama Tovan tadi. Akhirnya Tovan langsung nyamperin tuh orang-orangnya. Beberapa dari mereka udah ada yang turun ke mata airnya, tapi cuma berdiri doang tuh di situ. Bahkan ada juga yang kayak jalan nyamperin air terjun, terus nembus masuk gitu, kayak ada gua ketutup air gitu loh. Cuma katanya tiba-tiba tuh perasaannya si Tovan ini jadi kayak dingin banget, merinding. Orang-orang yang tadi di perjalanan rame tiba-tiba juga cuma diem doang. Di situ Tovan langsung copot bajunya, terus dia nyemplung tuh ke mata air. Pokoknya seger banget lah rasanya. Dan Tovan tuh inget banget tiap dia ngelewatin pemuda desa tadi yang udah nyemplung ke mata air, katanya tatapannya tuh pada kosong banget, tapi seneng gitu ngeliat Tovan. Pokoknya aneh banget lah tatapannya. Dan gara-gara itu juga Tovan akhirnya buru-buru naik lah dari mata air, biar gak lama-lama juga. Dan akhirnya satu rombongan pun ikut keluar dari mata air ngikutin Tovan. Mereka jalan balik ke arah desanya, sepi banget, pada diem-dieman gak ngobrol sama sekali. Dan pas sampai di gapura desa, tiba-tiba rombongan tadi tuh bener-bener berhenti. Di situ sempat ditanya tuh sama si Tovan, kenapa mas? Tapi gak ada yang jawab sama sekali. Akhirnya ya udah, si Tovan masuk sendirian ke desa mbahnya. Dan pas Tovan jalan udah agak jauh, dia ketemu sama rombongan orang yang lagi ngumpul di semacam pos ronda gitu. Mereka di situ pada kaget ngeliat Tovan, terus ditanya, mas dari mana? Dicari-cari tadi takutnya nyasar. Akhirnya dijelasin sama Tovan. Dan ternyata dari tadi si Tovan tuh salah ikut rombongan Moibi. Arah mata air yang dimaksud juga beda, gak di tengah hutan gitu. Dan Tovan tuh baru tahu dari anak-anak desa itu kalau mata air yang tadi dipakai mandi Tovan itu
sering dijadiin tempat pesugihan. Oh. Dan katanya pas Tovan balik lagi ke rumah si mbahnya tuh ternyata belum tidur. Terus mbahnya malah bilang gini, "Le, kamu jadinya udah ketemu sama yang lain ya? Udah lama mereka pengen ketemu sama penerus si mbah." Dan abis kejadian aneh itu, pokoknya si Tovan cuma berusaha buat nyuruh keluarganya buru-buru dateng lah ke desa itu. Dia udah kapok tinggal di rumah mbahnya. Dan bener aja Moibi, untungnya besokannya orang tua itu datang, tapi sama ustadz gitu. Di hari kedua orang tua datang, si mbah ini tuh kondisinya balik lagi ke awal, sakit-sakitan dan bahkan kayak udah agak sekarat gitu. Ternyata si Tovan tuh juga baru tahu kalau si mbahnya ini semasa hidupnya dia tuh kayak semacam ngilmu gitu. Dan ilmu hitamnya tuh belum dilepas, jadi dia sakit-sakitan dan susah meninggal. Dan kata si ustadz ini, ilmu itu tuh biasanya butuh penerus gitu. Dan di sini Tovan tuh baru tahu kalau dia tuh yang disuruh jadi penerus si mbahnya. Iya. Menurut gue bisa jadi si rombongan itu adalah rombongan yang pengikut simbahnya kali ya, kan banyak ngikut ini kan bener-bener. ajaran Si sesat kan. ilmu itu kan. Iya. Kalau udah tahu begitu sih, gue jadi Tovan makin gak mau pulang kampung ya. Iya. Kayak tak lo udah ngomongin tentang kejadian mistis sebelum bulan puasa. Kali ini gue bakal ceritain pengalaman horor pas udah masuk bulan puasa ya. Oke. Gue yakin kalian gak asing sama kegiatan rutin selama bulan puasa yang namanya tuh SOTR ya kan. Sahur on the road. Lo sering kayaknya Mo ya. Jadi tujuan SOTR tuh emang sebenarnya kan baik ya. Biasanya buat ngebangunin orang sahur, bagi-bagi rejeki atau makanan gitu ke orang-orang, buat yang ngebutuhin gitu ya, kayak ya sorry maksudnya fakir miskin gak bisa sahur, Iya. bagi-bagi makanan gitu kan. Tapi lo pasti tahu juga kan, kalau kita sebut beberapa oknum tuh malah ngejadiin momen SOTR ini buat hal-hal negatif, kayak malah mabok-mabok, bahkan tawuran gitu kan. Nah cerita ini gue dapetin dari salah satu pendengar Scary Things. Kita sebut aja namanya Adi ya. Nah kenapa gue ngomong kayak gitu? Ya karena statement ini tuh keluar dari Adi sendiri, yang mana dulunya pas zaman-zaman SMA dia tuh rutin tawuran, gak cuman di hari-hari biasa, tapi pas SOTR. Oh, dia tuh pelakunya ini. Pelakunya dia. Nah Adi ini udah gak takut sama mati lah, dia bilang pada saat itu. Yang dia pikirin tuh cuma satu, dia pengen balas dendam sama sekolah-sekolah yang udah ngerusuhin sekolah dia, atau bahkan sempat ngebunuh teman SMA-nya dia sendiri. Itu doang yang selalu dia tanamin di pikirannya dia. Ya namanya anak SMA masih labil kali ya, jadi prioritasnya nggak tahu yang benar yang mana gitu kan. Sampai momen yang ditunggu-tunggu nih tiba juga akhirnya, bulan puasa. Bulan dimana setiap SOTR itu pasti bisa dalam tanda kutip ketemu di jalur lah istilahnya. Jadi kayak ya lu ketemu sama quote unquote musuh lu di SMA gitu, dia sama yang berbeda, buat lu tawuran. Entah kenapa tujuannya harus pas puasa ya, mungkin ya momennya lebih sepi jadi nggak banyak yang ganggu apa gimana, gue nggak ngerti juga dan nggak tahu dari mana sumber awalnya. Pokoknya dia dapat semacam undangan gitu buat tawuran lawan SMA lain. Oke. Yang dia sendiri juga belum pernah dengar nama SMA-nya ini. Nah pas banget di situ malam Jumat menuju sahur, Adi ini semangat banget dan ya bisa dibilang kesetanan lah di situ. Kesetanan buat nyamperin si sekolah ini. Dan si Adi ini emang ada gila-gilanya Nat, Moy. Dia sendiri kepikiran buat sebelum tawuran tuh pura-pura jadi orang lewat nyamperin alamat sekolah musuh yang ya kayak semacam cywar gitulah. Udah tuh seperti biasa Adi nyiapin BR atau senjata tawurannya. Terus yang gak pernah lupa, dia tuh masang semacam jimat, atau ya dikenalnya sebagai wapak gitu ya. Dimasukin tuh selembaran tulisan Arab gundul di saku jaket sama celananya dia. Udah cuman berbekal alamat aja tuh yang dia tahu, Adi langsung nyamperin sekolah si musuh yang ngasih dia undangan buat tawuran ini sendirian ya. Dan jalanan Jakarta kan emang normalnya nggak pernah mati ya. Maksudnya pasti adalah keramaian gitu kan di 1-2 jalan. Tapi anehnya jalan yang dilewatin sama Adi menuju ke tempat yang dia tuju itu kayak beneran sepi banget Nat, Moy. Adi naik motor sambil ngelihat sekeliling aja gitu ya, kanan kirinya dia. Dia nggak takut tuh sama setan. Dia ngerasa gitu, kayak apaan sih setan?
Yang dia takut cuman kalau tiba-tiba ada musuh yang nyergap atau muncul nyerang dia. Jadi dia harus tetap waspada lah gitu. Tapi sampai alamat yang dituju, katanya Adi ini nggak ngelihat musuh atau anak sekolah yang quote-unquote ngundang dia buat tawaran itu. Nggak sama sekali. Dia baru ngelihat ada keramaian itu justru pas udah mau deket ke alamat yang dia tuju. Sekolah di lingkar luar menuju ke arah Bekasi. Pokoknya yang dia ingat itu ya. Dari luar sekolahannya emang nggak kelihatan apa-apa, karena kebetulan tembok sama pagar itu tinggi. Biasanya sekolah yang rawan tawuran emang sengaja dibangun kayak gitu dari pihak sekolahnya, kata gitu. Nah, Adi ini pede aja, apalagi dia juga udah pakai jimat kan, yang selama ini katanya nggak tembus tuh, mau diserang pakai benda tajam apapun, kebal-kebal aja. Adi langsung parkirin motornya dari di kejauhan gitu ya. Terus pelan-pelan jalan ke depan SMA-nya itu. Bahkan sampai masuk ke halaman depan sekolahannya ini. Masuk dan benar aja, di situ Adi ngeliat banyak orang di dalam sekolah ini. Lampunya juga masih terang, gak tahu kenapa. Wah, Adi mulai tuh kesetanannya makin menjadi. Dia kata-katain, ditantangin tuh si warga sekolah itu. Nah cuman anehnya, orang-orang yang diteriakin sama Adi itu gak ada respon sama sekali. Gak pada nyaut gitu. Adi terus ngecengin nih sekolahnya ya, tapi tetap gak ada perlawanan sama sekali gitu, kayak gak acuh aja sama si Adi ini. Di situ Adi masih pede aja dan ngerasa kalau SMA ini nih emang takut sama Adi gitu kan. Gak berani keluar ke depan satupun lah, dia ngerasa kayak gitu. Udahlah, sambil terus dia ngoceh, Adi balik badan niatnya buat buru-buru cabut ke lokasi tawurannya itu. Tapi pas Adi balik badan, tiba-tiba brak 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 brak. Semua pintu sekolah itu tuh kayak kebuka bareng, terus kayak kebanting semua. Kayak ada angin kenceng, tapi anginnya tuh kayak gak masuk akal gitu loh. Saking kencengnya semua pintu kebuka dan sampai kebanting. Duk, Adi langsung kaget tuh. Dan gilanya, pas Adi balik badan buat ngelihat siapa yang ngelakuin hal itu barusan, sekolahan yang persis ada di depannya dia ini udah gelap full aja. Udah kotor, banyak coret-coretan di tembok, meja kursinya juga udah kayak rusak kebuang di sisi-sisi sekolahan gitu. Dan yang gak bisa dia lupa adalah muncul bau anyir darah yang nyengat banget. Langsung berubah gitu nuansanya ya. Yang tadinya rame, lampu Terang, hidup kan? semua dan rame, tiba-tiba kosong. Bener-bener kayak gedung yang gak diisi udah lama gitu loh. Dan udah terbengkalai banget. Kerumunan orang-orang yang tadi dilihat juga tiba-tiba ngilang gitu aja. Mereka semua tuh kayak pindah ke dalam ruangan. Jadi coba lo bayangin ya, katanya di setiap jendela ruangan, entah itu yang deket dia, lantai 1 atau bahkan lantai 2, itu tuh full kayak lagi diintip sama banyak orang gitu di setiap jendelanya. Bayangin tuh lo, Adi sendirian di situ. Di situ Adi sebenarnya udah mulai mikir, apa jangan-jangan dia yang sengaja dijebak nih sama si SMA musuh yang ngundang dia ini. Tapi ya balik lagi, biar nggak kelihatan takut, apalagi dia udah nekat nyamperin gitu kan, thanksin dong kalau misalkan dia ketakutan kan. Akhirnya Adi masih ngelanjutin tuh, dia nantangin, dia bilang kayak, turun lu semua, lu kira gue takut apa? Gue kandangin lu semua di kandang lu sendiri nih, kata gitu. Pas banget abis ngomong kayak gitu, Adi ngerasa kayak ada hembusan nafas panjang tapi gede, kayak bukan nafas orang. Itu nabrak ke bagian leher belakang dia. Adi udah mulai merinding tuh di situ. Adi langsung balik badan, dan lo tahu apa yang dia lihat? Apa? Ini kata Adi sendiri ya di email. Dia nulis, dia tuh ngelihat ada sosok gede tinggi kayak reok gitu, serba hitam full bulunya. Yang dia lihat cuman matanya merah dan giginya tuh kayak keluar ngarah ke atas tajam gitu kayak taring babi, tau gak? Serem banget. Genderuwo ya? Iya, genderuwo Nat. Seumur umur ini pertama kalinya Adi harus berhadapan sama setan. Selama ini dia mungkin berani buat ngelawan sama manusia gitu ya, tapi ternyata pas ketemu sama setan, ya Adinya juga takut. Jalan buat keluar area sekolahan itu tuh kayak ketutup sama sosok ini, saking sosok ini gede banget. Satu-satunya cara buat kabur ya mau gak mau Adi harus ngelewatin si sosok genderuwo ini. Adi udah bingung tuh gimana cara keluarnya. Adi malah langsung ngeluarin jimatnya dia gitu aja. Tapi ternyata gak ngaruh apa-apa Nat, Moy. Wah, Adi mulai stres tuh situ. Gak cuman takut, tapi dia bingung banget. Dia langsung semacam ngelayangin senjatanya dia itu,
ke arah sosok ini berkali-kali. Katanya si Adi ini ngerasa setiap dia nyerang si sosok ini, itu tuh sama kayak manusia pada umumnya aja, kerasa ada dagingnya gitu. Gak yang terus tembus kayak makhluk halus gitu ya. Pokoknya bisa lah untuk kesentuh gitu. Udah tuh sama Adi terus diserang sosok ini pakai senjata tajamnya dia. Dan gilanya lagi, katanya setiap bagian tubuh si genderuwo ini, misal udah hampir mau putus atau kebelah karena tebasan senjatanya Adi ini ya, tapi habis itu balik lagi, nyambung lagi. Jadi kayak kebal juga. Kalau tadinya Adi ini pakai wapak biar kebal gitu ya, ini malah yang dihadapin depan dia itu kayak semacam pakai wapak juga. Gila. Adi yang dari awal kelihatan pemberani tuh akhirnya kayak jadi takut juga. Sambil mulai baca-baca doa ngasal gitu ya. Dia masih nyabetin senjatanya dia ini, senjata tajam, ke genderuwo yang ada depan dia. Jadi Adi mikirnya sebelum akhirnya balik buat ngegabung lagi, seenggaknya dia ada jalan kebuka buat dia cabut lah dari tempat itu. Syukur tuh, akhirnya Adi beneran dapet jalan buat keluar dari gerbang sekolah ini. Dia langsung lari, ketakutan banget. Dia ambil motornya terus dicabut. Senjatanya dia masukin di bagian dalam jaket yang lagi dia pakai. Takutnya di jalan kelihatan orang malah bisa kenapa-napa gitu kan. Pas dia cabut tuh jalanan beneran sepi banget Nat, Muy. Kayak gak ada kehidupan sama sekali. Dia cuman ketemu sama ada bapak-bapak gitu di atas motor pas banget lagi berhenti juga di deket area sekolahan. Dan si bapak-bapak ini keheranan ngeliat Adi. Adi beneran kapok sekapok-kapoknya malam itu. Dia ngebut lah pokoknya naik motor buat pulang. Dia gak peduli tuh buat nyusul teman-teman yang udah janjian pada mau tawuran kan. Pasti SOTR itu. Sepanjang perjalanan Adi cuma ngelihat spion ke belakang. Takutnya ada sosok yang ngikutin dia dari sekolahan tadi. Kenapa Adi kayak gitu? Karena katanya sepanjang perjalanan balik ke rumahnya, bau anyir darah itu masih kecium terus. Padahal dia udah keluar dari area sekolahan ini kan. Dan makin kecium aja tuh bau anyir ini. Padahal jaraknya udah bener-bener jauh lah dari sana. Adi tambah ngebutin motornya lagi. Pas tahu kalau ternyata bapak-bapak yang ditemuin sama Adi itu kayak naik motor pelan-pelan ngikutin Adi. Sebenarnya dia yakin kalau bapak-bapak ini tuh orang biasa. Cuman yang namanya lagi parno, abis ngelihat hal yang mistis yang dia sampai ketakut banget gitu kan. Akhirnya jadi Adi makin parno lah, diikutin sama orang kayak gitu. Di sepanjang jalan yang dilewatin, bahkan sampai di rumahnya, lo tau gak Nat, Moy? Adi ini ngelihat darah banyak banget kayak ngegenang di setiap jalanan yang dilewatin. Gak cuman itu, dia juga ngelihat banyak penampakan gitu Nat, Moy. Yang bagian tubuhnya udah gak sempurna, banyak banget luka, dan yang tangannya udah kegantung mau putus. Ada juga yang mukanya udah kebelah dua tapi tetap bisa senyum. Pokoknya banyak banget deh yang dia lihat penampakan sepanjang jalan itu. Pas sampai rumah, Adi langsung buru-buru lah ngeluarin senjatanya dia tadi dari dalam jaket. Dan pas dikeluarin, senjata tajamnya dia ini tuh udah basah lengket gitu. Baunya bau darah, tapi warnanya tuh hitam pekat. Bukan kayak darah segar gitu loh. Sekujur baju dalam Adi juga jadi hitam pekat gara-gara ya gak tahu apa nih cairan ini. Adi langsung nyopot semua itu, terus dia buang gitu aja di tempat sampah di depan rumahnya. Saking dia takut nih, gak mau bersihin si jaket dia ini. Nah di situ barulah si Adi ngeliat bapak-bapak yang tadi ngikutin dia itu stop di depan rumahnya Adi. Belum juga Adi ngomong, si bapak-bapak ini udah langsung bilang ke Adi, "Dek, ini saya bantu bersihin kamu, itu banyak yang ngikutin." Kata gitu. Hari itu pokoknya gak akan pernah dilupain sama Adi lah. Bahkan hari itu juga jadi hari terakhir Adi ikut-ikutan tawuran. Dia udah kapok banget Nat, Moy. Si bapak-bapak ini akhirnya semacam kayak bertamu ke rumahnya Adi gitu. Nah si bapak ini baru cerita kalau dari tadi dia tuh ngelihat Adi kayak ngomong sendiri sama nyabet-nyabetin senjatanya tanpa arah gitu. Anjing, serem banget. Yang mana bapak-bapak ini ngelihat ya si Adi ini ada di dalam bekas SMA yang udah lama kosong. Bahkan udah ada kali 3 tahun kosong. Nah si bapak ini kebetulan emang bisa ngelihat makhluk halus juga. Jadi apa yang dilihat Adi selama di perjalanan, si bapak ini juga ngelihat. Nah katanya beberapa sosok yang gak sempurna yang dilihat sama Adi itu adalah korban bekas tawuran di bekas sekolahan yang tadi disamperin sama Adi. Sampai kapanpun si Adi ini bakal tetap ngelihat sosok itu, kecuali ya dia mau ngelepasin jimat yang ada di badannya sama stop tawuran, kata si bapak ini. Ya ada baiknya juga sih sebenarnya.
Akhirnya sejak hari itu Adi mulai pelan-pelan lah ngelepas dan ngebuang jimat-jimatnya yang dia punya ini, si wapaknya dia itu. Dia udah capek dan jadi nggak tega ngelihat sosok-sosok yang nggak berwujud setiap harinya. Dan sekarang Adi benar-benar udah jauh lah dari tawuran. Tapi dia nggak pernah ngasih tahu alasan kenapa dia berhenti dari tawuran ke teman-teman SMA-nya pada saat itu. Karena dia tahu yang namanya tawuran tuh emang udah membudaya dan dia nggak akan bisa mempengaruhi teman-temannya buat jadi benar lah pokoknya. Coba jadi bukan orang yang kayak sosok berani nyamperin satu sekolah itu, Bi. Dia pasti nggak bakal digentayangin anjir. Iya, dan bisa jadi sampai sekarang masih suka tawuran mungkin ya. Iya. Menurut gue ada untungnya juga sih